Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang minggu ke-6 kita belajar matematika ya. Untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang taksiran harga. Nah, sebelumnya Ibu juga minta maaf nih karena minggu kemarin Ibu sama Bu Santi tidak sempat membuat video, hanya membagikan slide-nya saja. Slide dari materi pembelajaran tentang pembulatan dan penaksiran. Jadi untuk minggu ini sebelum Ibu membahas taksiran harga, Ibu akan mereview, akan mengulang kembali tentang pembulatan dan penaksiran di slide berikutnya. Kita mulai saja ya. Kita mulai review pembulatan. Nah, untuk pembulatan ini ada aturannya, aturan angka. Aturan angkanya kita ambil angka satuan 1 sampai 9. Jadi untuk angka yang kurang dari 5 di belakang 5 ya. Berarti 1, 2, 3 dan 4 itu dibulatkan ke bawah. Nanti Ibu ada contohnya ya. Kita jelaskan di contoh. Sedangkan jika angka terakhir, angka satuannya itu di atas 5, berarti di depan 5 termasuk angka 5-nya juga. 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas. Ya, di sini ada contohnya. Yang pertama itu satuan terdekat. Nah, jika dibulatkan ke satuan biasanya soalnya itu bilangan desimal yang ada koma-komanya. Nah, di sini ada contoh 3,4 dibulatkan menjadi 3. Kenapa dibulatkan menjadi 3? Kita lihat 3,4 itu di belakang koma ada angka 4. 4 itu di bawah angka 5 atau di belakang angka 5. Berarti 3,4 dibulatkan menjadi 3. Ya, kita lihat lagi di bawahnya. 1,8 dibulatkan menjadi 2. Kita lihat lagi di belakang koma itu ada angka 8. Karena 8 itu angkanya di depan 5, setelah 5 maka dibulatkan menjadi 2. Jadi 1,8 dibulatkan menjadi 2. Kita lihat jenis puluhan terdekat. Di sini ada yang dibulatkan menjadi puluhan terdekat. Contohnya 52 dibulatkan menjadi 5. Kenapa menjadi 52 dibulatkan menjadi 50. Kenapa dibulatkan menjadi 50? Karena kita lihat satuannya di situ angka 2. 2 itu di bawah angka 5. Maka 2-nya hilang. 2-nya hilang berubah jadi 0 ya. Jadi 50. Nah, berarti ini kalau misalkan di bawah 5 jadinya dibulatkan ke bawah. Jadi mundur angkanya. Kita lihat 77 dibulatkan menjadi 80. Kenapa enggak 70? Kenapa harus 80? Karena kita lihat satuannya lagi. Satuannya itu angka 7. Angka 7 berada setelah angka 5, di atas 5. Berarti 7-nya itu dibulatkan ke 0, tapi angka 7 di depan yang puluhan berubah jadi angka 8. Jadi naik. Berarti dibulatkan ke atas. 77 dibulatkan menjadi 80. Kita lihat yang terakhir. Ada ratusan terdekat. Di sini contohnya 175 menjadi 200. Kenapa Ibu nggak 180 kalau nggak 170 gitu? Nah, ini kan yang dibulatkan itu ke ratusan. Jadi ini pembulatan ratusan. Berarti yang dibulatkan itu ke 100, 200, 300, 400 sampai dengan 1000. Sampai dengan 1000 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 175. 175 dibulatkan menjadi 200 karena kita lihat puluhannya. Puluhannya itu angka 7. Berarti 7 karena di atas angka 5 dibulatkan menjadi jadi naik ke atas ya. Jadi 175 menjadi 200. Kita lihat lagi angka 112. Yang bawahnya 112 dibulatkan menjadi 100. Kenapa? Karena di puluhannya itu angka 1. 1 itu berada di belakang angka 5 atau di bawah angka 5. Jadi hilang 1 dan 2-nya.
menjadi 1, 2, 1, 2 berarti 12-nya hilang ya. 12-nya hilang berubah jadi 0, 0. Berarti 112 dibulatkan menjadi angka 100. Begitu ya. Kita lanjut review penaksiran di slide berikutnya. Sekarang tentang penaksiran ya. Penaksiran itu ada 3 jenis, ada taksiran atas, taksiran bawah, kemudian taksiran terbaik. Kita mulai dari taksiran atas. Taksiran atas itu apa maksudnya? Taksiran atas itu taksirannya pembulatannya naik. Kalau tadi kan misalkan 18, oh berarti kalau 18 naik ke atas. Kalau misalkan 12, oh kalau 12 berarti turun ke bawah karena 2 di bawah angka 5. Nah, untuk sekarang, untuk taksiran atas dan taksiran bawah itu aturan pembulatan itu dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan dulu. Jadi, ini contohnya nih. Ada 22 dikali 58. Berarti 22 dan 58-nya ditaksir dulu, dibulatkan dulu. Nah, di sini ada 22 menjadi 30. Loh, kenapa nggak 22? Kan 2 itu kan di bawah 5, harusnya 20 ya. Nah, karena di sini ini taksirannya ke atas, jadi harus naik. Ya, jadi aturan pembulatannya di sini tidak berlaku. Tidak berlaku ya, karena taksiran atas itu harus naik, jadi aturan pembulatan dihilangkan dulu. 22 ditaksir menjadi 30. Kemudian 58 ditaksir menjadi 60. Setelah ada taksirannya baru dikalikan. Kemarin masih banyak yang tanya gimana caranya. Jadi ditaksir dulu, dibulatkan dulu baru dihitung. Bukan dihitung dulu baru ditaksir. Ya, untuk soal yang kemarin ya, yang minggu kemarin. Jadi hasilnya 30 dikali 60 sama dengan 1800 begitu. Sekarang taksiran ke bawah. Sama, ini aturan pembulatannya tidak berlaku lagi. Contoh, masih sama ya, 22 dikali 58. Kalau yang tadi yang taksiran atas 22-nya berubah jadi 30. Kalau sekarang turun ke bawah. 22-nya ditaksir menjadi 20. Kemudian 58-nya ditaksir menjadi 50. Dua-duanya turun. Bukan naik ya, nggak ada yang naik di sini, turun semua. Jadi 22 menjadi 20, 58 menjadi 50. Setelah ada taksirannya, 20 dan 50 dikalikan. 20 dikali 50 hasilnya 1000. Gitu ya. Jadi soal yang kemarin juga ada taksiran ke atas, ada taksiran ke bawah. Gitu. Kalau ibu, aduh udah dikumpulin masih salah, nggak apa-apa, masih belajar. Ini di sini dijelaskan lagi sama ibu. Sekarang untuk taksiran terbaik. Nah, untuk taksiran terbaik, ini aturan pembulatannya berlaku lagi. Karena taksiran terbaik itu mengacu pada aturan pembulatan. Contoh, masih 22 dikali 58. Berarti 22 itu menjadi 20. Kenapa? Karena 2, satuannya ya, satuannya 2 itu berada di bawah 5. Jadi ditaksir, dibulatkan menjadi 20. Taksiran terbaik ya ini ya. Kemudian 58 menjadi 60. Kenapa? Karena 8 berada di atas angka 5. Berarti taksirannya menjadi 60. Jadi jika ada soal nanti baca yang jelas. Itu suruhannya taksiran ke atas, taksiran ke bawah, atau taksiran terbaik. Karena beda, penyelesaiannya beda ya. Nah, lanjut lagi ke taksiran terbaik. Tadi sudah ditemukan 22 menjadi 20, 58 menjadi 60. Sekarang kita kalikan 20 dikali 60, berarti hasilnya 1200. Kita bisa lihat nih, taksiran padahal soalnya sama nih, 22 dikali 58. Tapi karena perintahnya beda, yang pertama itu taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, kemudian yang terakhir itu taksiran terbaik, maka hasilnya pun berbeda. Ya, kita lanjut ke bahasan minggu ini, taksiran harga di slide berikutnya. Sekarang tentang menaksir harga kumpulan barang.
Nah, ini gimana nih? Kayaknya pernah nggak sih pergi ke swalayan, misalkan kalau nggak ke minimarket gitu. Ada harga yang misalkan nggak pas harganya itu, misalkan 2.575, kalau enggak 18.225. Emangnya ada ya 25 rupiah, kan nggak ada. Nah, ini gimana caranya? Kita taksir harganya, kira-kira itu berapa? Nih, kita langsung ke contoh soal di slide berikutnya. Di sini ceritanya koperasi ya. Di koperasi sekolah itu ada daftar harga. Daftar harganya yang pertama ada buku gambar, harganya Rp1.675. Kemudian buku tulis Rp1.450. Kemudian pulpen itu Rp1.275. Kemudian pensil harganya Rp950, penghapus Rp675, rautan Rp750. Ini kalau misalkan kita mau beli nih, mau beli penghapus satu, harganya Rp675. Kita kan nggak ada uang Rp675. Kalau 600 ada ratusan yang uang koin ya. Uang koin itu ada yang Rp200, ada yang Rp100. Kalau untuk 75-nya gimana nih? 75-nya gimana? Memangnya ada uang 75? Kalau zaman dulu, zaman ibu ada 50 perak sama 25 perak. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ya, rata-rata 100 sama 200 rupiah aja paling kecil itu yang koin. Nah, berarti gimana nih caranya? Caranya itu ditaksir, berarti dibulatkan ke bilangan bulat. Nah, sekarang di sini ceritanya Abid ingin membeli 2 buku tulis, 1 bolpen dan 1 penghapus. Kira-kira ini di sini ada salah ketik nih, malah kira-kira berapa taksiran uang yang dibutuhkan Abid untuk membeli benda-benda berikut. Abid butuh uang berapa biar bisa beli 2 buku tulis, 1 bolpen sama 1 penghapus. Harus megang berapa uangnya. Nah, kita lihat slide berikutnya untuk penyelesaiannya ya. Lanjut ya. Ini untuk penyelesaiannya. Bulatkan terlebih dahulu harga alat tulis tersebut ke ratusan terdekat. Nah, jadi pembulatannya itu ratusan. Bukan satuan, bukan puluhan ya. Kita lanjut ke buku tulis. Di sini harganya 1.450. Berarti karena ratusan terdekat yang dibulatkan, 450-nya yang dibulatkan. Ya. Berarti 1.450 dibulatkan menjadi 1.500. Taksiran harga buku tulis menjadi Rp1.500. Sekarang untuk bolpen. Di sini bolpennya harganya adalah Rp1.275. 275 dibulatkan menjadi 300. Jadi taksiran harga bolpen adalah Rp1.300. Kemudian penghapus harganya Rp675. Berarti ini semua ditaksir. 675 ditaksir menjadi Rp700. Ya, untuk hasil akhir, buku tulis menjadi Rp1.500, bolpen menjadi Rp1.300, penghapus menjadi Rp700 ya. Tadi Abid itu beli 2 buku tulis, 1 bolpen dan 1 penghapus. Maka 2 dikalikan 1.500 hasilnya Rp3.000. 1 dikalikan Rp1.300 tetap Rp1.300. Kemudian 1 penghapus, 1 dikali 700 hasilnya Rp700. Berarti harga seluruhnya yaitu Rp5.000. Abid harus memiliki uang sekitar Rp5.000 untuk membeli 2 buku tulis, 1 bolpen dan 1 penghapus.
Ya, berarti ulang lagi sama Ibu, Abid harus memiliki uang sekitar Rp5.000. Jadi gitu ya, ditaksir dulu harganya semua baru dijumlahkan. Sama, dikalikan dijumlahkan ya. Kalau ini kan karena semua bukan persatuan. Jadi belinya itu jumlah belinya tuh berapa dulu. Nanti kalikan harga yang ditaksir baru dijumlahkan semua. Ya. Sekarang gimana kalau misalkan bukan soal cerita, soalnya itu sudah ada angka kemudian ditambahkan semua, berarti tidak usah dikalikan, hanya ditaksir saja harganya kemudian dijumlahkan. Kita lanjut contoh soal berikutnya di slide setelah ini ya. Untuk soal latihan kedua itu soal cerita. Ibu bacakan dulu ceritanya. Denny membeli 2 kaleng cat berwarna merah dan 1 kaleng cat berwarna putih. Harga 1 kaleng cat merah harganya Rp25.750. Kemudian harga 1 kaleng cat berwarna putih Rp30.125. Yang ditanyakan, berapakah uang yang harus disiapkan Denny untuk membeli cat-cat tersebut? Kita taksir dulu harga cat warna merahnya. Cat warna merah harganya adalah Rp25.750. Dibulatkan menjadi Rp26.000. Ini pembulatannya bukan pembulatan ratusan lagi, tapi dibulatkan ke ribuan. Kemudian yang kedua, cat berwarna putih. Harga awalnya adalah Rp30.125, dibulatkan menjadi Rp30.000. Kenapa menjadi Rp30.000? Rp30.000 tidak Rp31.000, karena 125 angka satunya ratusannya itu di bawah angka 5. Jadi hilang, 125 hilang, maka hasil akhir menjadi Rp30.000. Setelah diketahui taksiran harganya, kita kalikan dulu. Karena Denny membeli 2 kaleng cat berwarna merah, maka 2 dikali 26.000, hasilnya 52.000. Kemudian 1 cat berwarna putih, 1 dikali Rp30.000, hasilnya Rp30.000. Setelah itu 52.000 dijumlahkan atau ditambahkan dengan Rp30.000. Hasil akhir menjadi Rp82.000. Maka uang yang harus dipersiapkan Denny adalah Rp82.000. Sudah selesai. Kita lanjut ke penugasan. Ini untuk tugasnya ya. Yang 1 sampai 5 itu tidak ada soal cerita, jadi langsung nanti angka-angkanya ditaksir dulu. Jika angkanya ribuan, maka ditaksirnya ratusan terdekat. Ya. Jika angkanya puluh ribuan, seperti contoh ke yang kedua, berarti yang dibulatkan itu ke ribuan terdekat. Jadi patokannya itu. Jika soalnya ribuan, diulang lagi, maka dibulatkan ke ratusan terdekat. Berarti 1.750 dibulatkan menjadi 1.800. Tapi jika soalnya itu puluh ribuan, maka dibulatkan ke ribuan terdekat. Contohnya 12.525, berarti dibulatkan menjadi 13.000. Begitu ya. Hanya ada 8 soal. 5 soal bukan soal cerita, kemudian 3 soal, 6, 7, 8 itu soal cerita. Baca ceritanya baik-baik, kemudian taksir harganya dan jumlahkan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu untuk minggu ini tentang taksiran harga ya. Selamat mengerjakan, baca soalnya baik-baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.